ini. Maka jawab fulan dengan menyebut namanya yang paling indah, disebut nama paling, oh ini si fulan ahli ibadah ini, ahli sedekah, ahli ngasih makanan ke ustadz ini misalnya. Sehingga sampailah mereka di pintu-pintu langit terendah dan dibukakanlah pintu untuknya. Selanjutnya di setiap langit nyawa itu diantarkan oleh para malaikat muqarrabin, begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh. Di sana dititahkan, catatlah buku catatannya di Iliyin. Jadi karena dia orang baik, maka ruhnya dicatat dalam catatan rombongan Iliyin, bukan di Sijin. Kalau di Iliyin berarti alamat ahli surga sudah. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Wa ma adraka ma Illiyun? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu ada di surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 21 itu. Wa ma adraka ma Illiyyin. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun itu. Maka dituliskanlah buku catatan amal mayit itu pada Iliyin, lalu dititahkan kepadanya, kembalilah ke bumi karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, kepadanya kami kembalikan dan darinya kelak akan kami bangkitkan lagi. Jadi Allah sudah berjanji ke bumi, Bu. Yang diciptakan dari bumi akan dikembalikan ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ibu kalau baca ayat ini berarti Ibu enggak usah khawatir soal kuburan kita. Semua kita sudah punya jatah kembali ke bumi, pasti itu sudah. Itu janji Allah ke bumi itu. Jadi ya nggak usah pusing soal kuburan. Tapi boleh menyiapkan kuburan secara muamalah. Tapi tidak boleh dengan keyakinan bahwa itu pasti kuburan kita. Karena kita nggak tahu di bumi mana kita dikuburkan. Di bumi kita mati kita nggak tahu. Tapi itu pasti, sepastinya rizki. Karena itu janji Allah ke bumi. Semua kita punya jatah kembali ke bumi. Banyak orang meninggalnya mendadak, pemakamannya ya gampang. Ada juga orang yang sudah sakit lama, dipersiapkan semuanya menjelang pemakamannya ya ribet, itu ya banyak. Malah ada yang salah lubang digali lagi itu ya ada. Makanya wis baik-baik sama Allah aja lah. Gak usah risau soal kuburan kita. Anak-anak doakan yang baik-baik aja semuanya, nanti urusan Allah itu. Karena itu janji Allah kepada bumi itu, pasti itu. Makanya kan di dalam ajaran Islam mempersiapkan kuburan itu tidak termasuk dalam daftar persiapan menghadapi kematian yang disyariatkan sebenarnya. Nah, itu kalau kata Imam Al-Qurtubi itu bukan persiapan kematian, itu persiapan pemakaman kalau kata Imam Al-Qurtubi itu. Secara muamalah boleh, tapi secara i'tiqad nggak boleh diyakini bahwa itu pasti kuburan kita, karena kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Oh, lanjut. Maka nyawa mayit itu dikembalikan ke bumi, yakni dikembalikan ke jasadnya. Lalu dua malaikat yang keras bentakannya datang kepadanya. Keduanya membentaknya dan menyuruhnya duduk seraya berkata, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan dia menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan seterusnya itu. Lalu keduanya bertanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini yang telah diutus di tengah kamu sekalian? Mayit itu menjawab, dia adalah Rasulullah. Berarti orang baik, karena orang baik ya lancar. Keduanya bertanya lagi, dan dari mana kamu tahu? Dia jawab, dia telah datang kepada kami membawa keterangan-keterangan dari sisi Tuhan kami. Maka saya beriman dan mempercayainya. Berarti dia taklim ini, soalnya tahu ini. Kalau nggak taklim nggak tahu ini. Itulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau memang dasarnya dia beriman di dunia, di akhirat menghadapi pertanyaan munkar nakir dia tenang. Kemudian terdengar seruan dari langit, benarlah hambaku, maka hamparkan untuknya permadani dari surga. Berilah dia pakaian dari surga dan perlihatkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Makanya kuburnya menjadi taman-taman surga. Dan kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, amalnya diwujudkan dalam bentuk seorang lelaki yang tampan wajahnya, harum baunya, dan indah pakaiannya. Itu malaikat Ruman.
yang Allah bentuk dari amal kita. Kalau kita orang baik, malaikatnya ya wangi gitu. Laki-laki itu berkata kepadanya, bergembiralah dengan apa yang telah disediakan Allah untukmu. Bergembiralah dengan keridhaan Allah dan surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal. Tapi laki-laki bukan berarti malaikat itu laki-laki ya. Malaikat tetap tidak punya jenis kelamin malaikat itu. Seperti gitu aja. Mayit itu berkata, semoga Allah mengembirakan kamu dan dengan kebaikan. Siapa kamu? Wajahmu wajah yang membawa kebaikan. Orang itu, malaikat Ruman itu menjawab, inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu, atau perkara yang pernah dijanjikan kepadamu. Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku loh, kamu yang kamu ngaji kemis itu loh, walaupun sambil ngantuk-ngantuk itu. Demi Allah, aku hanya mengenal kamu sebagai orang yang cepat melakukan ketaatan kepada Allah dan lambat dalam kemaksiatan kepadanya. Semoga Allah memberimu balasan yang lebih baik gitu. Kata mayit itu, ya Tuhanku, datangkanlah kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Adapun orang jahat dan seterusnya, ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini yang lanjutannya di halaman 244 insyaallah. Itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Monggo silakan Bu, yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain gitu, monggo. Oke. Bagus. Yang pertama mengucap salam secara umum. Yang pertama mengucap salam secara umum. Bu, sekarang tanggal berapa, Bu? 15. Pertama mengucap salam secara umum. Terus kita berdoa kepada Allah untuk diri kita dan mereka. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Semoga Allah, aku mohon kepada Allah untukku dan untuk kalian afiyah. Afiyah itu pemaafan atau kesejahteraan juga bisa. Afiyah itu. Kita mohon pada Allah itu. Dan mintakan ampunan untuk mereka dan untuk kita. Itu secara umum dulu. Nanti begitu kita ziarah ke kubur yang dimaksud, orang tua kita misalnya, salam secara pribadi. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu gitu. Kalau udah bisa bahasa Arab, Assalamualaikum Pak, Bu, Assalamualaikum. Perseorangan kita Assalamualaikum. Terus Nabi dalam beberapa redaksi mencontohkan doanya itu seperti orang ngobrol. Ya, seperti Siti Aisyah kan mendoakan semoga Allah rahmati yang dahulu dari kami dan yang belakangan dari kami serta kalian semuanya. Semoga kayak orang ngobrol aja. Walaupun beberapa Nabi menggunakan redaksi semoga mereka semua ada begitu. Nah, jadi adabnya itu kita mendoakan mereka itu seperti orang ngobrol. Kayak orang ngobrol. Kalau bahasa kita, kalau udah bisa bahasa Arab, Pak Bu, mungkin jenengan di ngapunten kalian Allah, mungkin dirahmati kalian Allah, mungkin dilapangkan oleh Allah kuburnya dengan berdua. Semoga pakai bahasa kita aja gitu. Nah, kalau ibu misalnya mau pakai bahasa Arab ya silakan. Ya Allah maghfir lahum warham, boleh, tidak apa-apa juga. Nabi juga kadang mencontohkan dengan redaksi mereka. Intinya ibu mau berdoa apa saja kepada Allah untuk diri ibu dan diri ahli kubur itu diperkenankan karena Nabi mengajarkan dan mencontohkan. Nabi mengajarkan dan Nabi mencontohkan. Karena ada orang yang mengatakan kalau di kubur tidak boleh berdoa untuk diri kita. Nabi yang mencontohkan kok. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Semoga aku mohon pada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Berarti kan kita minta untuk kita juga. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ngoten. Ya, andaikan ibu ngobrol sebagaimana Nabi ngobrol dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu bukan takhayul juga. Niki Bu, putune wis gede misalnya. Niki Pak, putune wis gede pada mau nikah ini. Ya, mau kayak orang ngobrol gitu loh. Itu kan Nabi kan ketika di makam Siti Khadijah, "Shadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah. Dulu kamu ngomong begini, sekarang benar kejadian." Nah, itu. Jadi boleh, tidak ada masalah. Bukan takhayul, bukan hurafat. Nabi mencontohkan dan Nabi mengajarkan. Para sahabat melakukan itu juga nanti. Ketika Nabi di Badar kan, bahkan di kuburannya Abu Jahal CS itu. Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian dalam bentuk adab maksudnya?
Hadisnya Bukhari, Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, emang mereka bisa mendengar?" Apa jawaban Nabi? Aukamakol, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran dan penglihatan kalian. Hadisnya Bukhari itu dia. Nah, ngoten nggih Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Makanya Bu, usahakan kita semua ini terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Agar kalau kita wafat, itu wafat terstatuskan sebagai orang yang sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Misalnya wafat sebagai pengurus masjid, wafat sebagai pengurus musola, majelis taklim, penggiat dakwah, atau jamaah aktif majelis taklim, atau donatur misalnya. Itu kan mati yang keren, walaupun kita mati di atas ranjang kita. Makanya nanti di kitab ini ada Bu, pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Kebanyakan syuhada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW ini meninggalnya di ranjangnya. Ibu tahu kenapa? Karena mereka meninggal dalam keadaan satu, pernah minta kepada Allah mati syahid. Hadisnya Sahih Muslim. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Hadisnya Sahih Muslim. Makanya pertama apa Bu? Minta kepada Allah mati syahid. Yang kedua, libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, lek kula secara pribadi niku di samping mengamalkan apa yang Nabi sabdakan seperti Sayyidul Istighfar itu Bu. Kan kalau kita hari itu baca meninggal hari itu, kita dinyatakan syahid kan, husnul khotimah lah. Nah, atau kalau saya pribadi ya, sebelum akhirnya saya menutup mata saya tidur itu, saya puncai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah saya mingkem itu. Nanti kalau istri ngajak ngobrol, mau tidur lagi syahadat lagi. Iya. Ya kan pertama baca doa mau tidur seperti biasa. Begitu mau merem itu saya syahadat. Syahadat terus ini Anda boleh sepakat boleh tidak sepakat. Hati saya insyaallah tidak berhenti la ilaha illallah sampai saya betul-betul enggak sadar. Dari tarikan saya biasanya tarikan nafas itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu biasanya. Pokoknya tarik nafas itu la ilaha illallah. Pokoknya keluar masuk nafas saya itu la ilaha illallah sampai saya betul-betul tidur. Ada beberapa jamaah yang cerita kalau saya salawat enggak apa-apa, yang penting zikir. Cuman saya biasanya sudah mingkem itu. Jadi begitu mau tidur itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kan kita berharap akhir ucapan kita itu kan. Terus tidur udah. Hati keluar masuk nafas itu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai betul-betul saya tidur. Sampai betul itu yang saya lakukan. Nah, nanti Ibu kerjakan enggak apa-apa kalau mau, tapi tanggung konsekuensinya ya. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba mengetahui apa yang tidak lumrah orang tahu, rasa kaget biasa aja. Ya, tapi itu biasa. Ngoten nggih. Mboten ndak medeni kok tenang enggak medeni. Ya, cuma dengan izin Allah kadang ya, karena kan zikir hati. Mata hati jadi melek gitu loh, Bu. Kalau mata hati melek itu kadang dengan izin Allah, ya kalau bahasanya di hadis Bukhari Muslim itu loh, Allah aku akan jadi matanya yang dengannya ia melihat gitu. Kalau di surah An-Najm ayat 11 itu, maka dabal fuadu maro'a. Hatinya tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya itu. Itu namanya basirah. Bukan indera keenam ya. Karena indera itu terbukti banyak. Ada indera bakti, indera birawa, ada. Oke, monggo silakan. Oke. Sebentar, terus. Bagus. Terus, oke, baik. Saya jawab ya Bu ya. Ini sering saya sampaikan di sini ya. Yang pertama mau saya sampaikan adalah fakta di kalangan para ulama kita mengenai membaca Al-Quran di kuburan atau pada jenazah itu ulama beda pendapat. Ini harus kita akui dulu Bu, supaya kita berlapang dada ketika kita melihat
ada saudara kita sesama muslim atau kita sendiri yang mungkin berbeda begitu. Nah, saya sering sampaikan di sini, pertama itu dulu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya baca fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau ketika ditanya, "Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang membaca Al-Qur'an pada jenazah?" Apa jawaban beliau? Fihi qaulani. Dalam masalahnya ada dua pendapat kata beliau. Walakinna sahiha yang sahih bermanfaat kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Terus kemudian Imam Nawawi dalam fatwanya beliau mengatakan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i memang tidak bermanfaat, yang masyhur. Tapi yang sahih dalam mazhab Imam Ahmad bermanfaat kata beliau. Itu kata Imam Nawawi. Nah, saya pernah sampaikan juga di sini mengenai hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 121. Ketika Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu hendak wafat, itu berwasiat dalam hadis itu, nanti kalau saya mati, Cung, tolong jangan ditinggalkan jenazah saya. Temani saya sekedar onta dipotong dan dibagikan dagingnya. Nah, Imam Syafi'i ketika menjelaskan, Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengutip pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan hendaklah ditungguin itu sambil membaca Al-Qur'an. Nah, itu pernyataan siapa? Imam Syafi'i. Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu, termasuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu menjelang wafatnya, itu dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini. Menurut riwayat Mubasyir yang kata Imam Ahmad hadisnya sahih, itu berwasiat agar nanti pada jenazah saya dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Makanya pendapat-pendapat ini ada dan itu berdasar. Adapun ibu misalnya termasuk yang mengamalkan, kalau ibu sepakat dengan hadis yang mengamalkan, teruskan, tidak ada masalah. Tapi kalau ibu misalnya lebih memilih untuk tidak melakukan juga tidak ada masalah. Yang penting doakan. Itu. Cuman di sini sering saya sampaikan di sini. Kalau orang nanya ke saya, ada nggak contoh bahwa Nabi membaca Al-Quran di kuburan? Saya jawab ada. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ketika tukang sapu masjid Nabi meninggal dunia, wafat. Saat itu Nabi bertanya, mana si fulan atau si fulana? Dalam hadis itu diceritakan si fulan sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa saya nggak diberitahu? Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Terus kata sahabat yang lain, saya pikir karena panjenengan sedang istirahat dan yang mati ini hanya tukang sapu, kita eksekusi aja pemakamannya. Kata Nabi, kau tunjukkan mana kuburannya. Maka Nabi ziarah kuburnya dan sholat jenazah di situ. Saya mau tanya, sholat jenazah itu baca Fatihah tidak? Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Nah, Fatihah itu Al-Quran dan Nabi membacanya di kubur orang itu. Ada jamaah saya nyeletuk ke saya saat itu. Berarti yang boleh hanya Fatihah saja Ustaz. Itu jarimu, saya bilang gitu. Itu kata Bapak. Tapi ulama mengatakan itu itlaqul juz'i iradatul kull. Menyebut sebagian maksudnya untuk keseluruhan. Nah, ini saya terangkan bukan apa-apa karena begini Bu. Kadang di tengah-tengah masyarakat itu muncul tuduhan seolah-olah yang baca Al-Quran di kuburan itu gak punya dalil gitu maksudnya itu. Banyak dalilnya. Walaupun saya secara pribadi harus mengakui ini ulama beda pendapat. Saya gak mau berkeras-keras. Nah, mama ibu jangan berkeras-keras, tidak apa-apa, ibu berbeda atau mungkin sama terserah ibu lah ya. Tapi yang pasti ibu dan kita semua jangan berkeras-keras karena kita udah ngaji. Saya pernah cerita ya di sini ya, ada jamaah saya mertuanya meninggal. Tetangganya kan takziah, tetangganya kan macam-macam, termasuk ada yang baca Al-Quran. Tidak lama saudara dari suaminya datang kan, rupanya dia termasuk yang nggak mau dibacakan Quran jenazahnya. Dimarahi itu ibu-ibu yang takziah itu. Tidak boleh baca Quran. Berantem itu ada jenazah itu, coba ya kan. Sampai jamaah saya itu teriak, setan lupa dia katanya. Jenazah masih ada berantem katanya. Makanya saya sering bilang di sini kan Bu ya, kalau ibu termasuk yang jenazahnya tidak mau dibacakan Al-Quran, tulis di luar itu, mohon jangan dibacakan Al-Quran pada jenazah kami. Ada yang begitu Ustaz? Ada. Dulu saya ketika masih aktif di Dewan Dakwah itu, saya punya kawan namanya punya kenalan Ustaz Tarmizi Firdaus, Allah yarham.
Beliau ini sebelum wafat, 3 tahun sebelum wafat itu nulis wasiat, ditulis di depan kamar beliau. Mohon tidak dibacakan Al-Quran pada jenazah saya. Ada begitu, tidak apa-apa, silakan kalau memang mau. Jadi yang takziah jadi ngerti, oh beliau nggak mau dibacakan Quran, dah kita doakan saja. Nah, ngoten nggih Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Afwan. Nggih, monggo silakan Bu Nur Hasanah. Ada titipan pertanyaan. Nggih. Saya belum punya titipan jawaban ini. Pertanyaannya, pada saat sholat, Nggih. ketika duduk tasyahud itu merasakan sakit dan susah bangkit. Baiknya sholatnya dari awal saja atau diawali berdiri sempurna dulu. Kalau sholat wajib berdiri terlebih dahulu kalau dia masih sanggup berdiri. Nanti rukuk, sujud atau duduknya sebisanya. Saya ulang ya, rukuk sujudnya sebisanya, termasuk duduknya sebisanya. Tapi wajib berdiri, itu di fikih. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dari awal duduk tidak apa-apa. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, kalau selagi masih sanggup berdiri, tetap wajib berdiri. Kecuali orang yang keliengan, ada orang itu nggak kuat lama berdiri keliengan. Nah itu duduk dari awal tidak apa-apa. Tapi kalau masih sanggup berdiri, wajib berdiri. Nanti duduknya sebisanya. Termasuk misalnya sambil bersila, sambil selonjor, boleh, tidak apa-apa. Jadi pas sujud seperti biasa, pas duduk iftirah atau tawaruknya sebisanya udah. Terserah bagaimana, terserah sebisanya pokoknya, sebisanya. Ya, tapi kalau di rumah sih bisa leluasa, tapi kalau di musola pasti orang ngeliat. Ya, pokoknya sebisanya. Pada saat rukuk sujud sebisanya, termasuk pas duduk sebisanya. Tapi kalau masih sanggup berdiri, wajib berdiri. Karena wajib berdiri itu termasuk wajib di dalam sholat fardu bagi yang mampu. Ngoten nggih Bu Nur Hasanah nggih. Nggih. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo. Kalau dia tidak sanggup berdiri karena keliengan itu, apa? Oh, dalam bus. Kalau di dalam kendaraan itu prinsipnya gini, kalau memang mungkin berdiri. Kalau nggak mungkin berdiri, jangan berdiri. Bus termasuk yang nggak mungkin berdiri, karena pasti goyang-goyang. Itu. Yang mungkin tuh mungkin kereta itu mungkin pesawat itu mungkin asal tidak turbulens misalnya. Tapi nanti ribet juga itu kalau kita di kursinya itu. Saran saya gini Bu, kalau Ibu sedang dalam perjalanan kayak pesawat atau bis atau apa, udah sholat sambil duduk aja nggak apa-apa, semampu-mampunya. Nanti begitu sampai di tujuan, ada diulang sholatnya. Ya, kenapa kok diulang? Kalau dalam mazhab Syafi'i, status sholat dalam perjalanan tadi sebatas lihormatil waqti. 4 mazhab yang saya tahu, sholat di atas kendaraan itu wajib diulang. Iya, itu begitu. Walaupun begini Bu, andaikan Ibu sudah berusaha memenuhi syarat rukunnya sholat, terus karena dalam perjalanan pasti ada kekurangannya, andaikan tidak mengulang pun, kalau Ibu pakai kaidah ini ya, rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang, ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau lebih baiknya dan lebih menenteramkan hati, 4 madhab sepakat itu diulang, yang lebih baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, andaikan Ibu meninggal dalam perjalanan, dianggap nggak punya hutang sholat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu Bu nih, mau zuhur ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.